Oke, balik lagi di sebuah bahasan yang basa-basi tapi tak pasti. Kata siapa? Kata gue. Kata gue. Masa? Bodoh. Oke, hari ini kita akan membahas tentang sebuah perselingkuhan. Siapa yang suka Perselingkuhan selingkuh? siapa? Kamu pasti suka selingkuh. Apakah orang normal atau bencong suka selingkuh? Bencong. Kita buktikan hari ini jawabannya. Oke. Dan kita sekarang akan membahas perselingkuhan antara kaum sebelah sini dan saya. Saya yang normal dan sebelah sini adalah yang gay. Jadi menurut gay, why? Jadi kalau dari kaum gua, perselingkuhan itu ada dua pandangan ya yang gua tahu. Jadi kalau untuk orang yang punya pribadi kayak gue tuh biasanya dia udah punya partner life. Dia udah stay together sama seseorang, tapi dia tidak memiliki kepuasan dari orang itu. So, kalau buat dari lo, Kalau dari gue ya tadi balik lagi saya kayak ya cowok-cowok kadang-kadang ada yang genit ya wajar pasti ya. Merasa dirinya ganteng, merasa bisa memiliki dua perempuan atau perempuan merasa bisa memiliki dua laki-laki sekaligus. Ya terkadang ada yang mungkin karena nafsunya tinggi atau karena hubungannya sudah tidak jelas, tapi banyaknya karena hubungannya nggak jelas. Yang bikin menyebalkan itu jika kalian lagi adem-adem aja, terus selingkuh. kalau buat gue perselingkuhan itu adalah dilandasi dengan sebuah desire, jadi nafsu sih kalau buat gue. Jadi kalau di dunia gay kayak lo pergi nih sama pasangan lo bisa aja pulang dari klub atau pulang dari restoran atau dinner tuh lo naiknya mobil yang berbeda, kayak gitu. Oke, gitu. Iya. Jadi kalian nggak setia dong? Udah bukan hal yang pasti sih kalau setia itu di dalam dunia gay. Jadi gini loh, kalau misalnya orang gay ya, kalau buat gue pribadi nih, gue kan menjadi gay udah sekitar berprofesi itu sekitar 6 tahun lebih. Itu profesi. Jadi menurut gue tuh kayak orang-orang kayak gitu tuh ya, mereka ya Jor, kayak misalnya lu datang ke komunitas baru, lu punya teman baru nih. Nah, lu dibawa ke sana, lu tuh mata lu langsung kayak ngeker kayak radar gitu loh. Enggak emang lu pada jelalatan aja. Ya emang itu, begitu. In the end of story, Hmm. lo melingkuhi, gue melingkuhi cewek gue gitu. Pasti ada sedihnya, men. Oke, sedihnya tuh gimana gitu loh? Karena yang bikin sedih. lagi nih lo long nih sama yang cewek lo ini nih. Terus tiba-tiba dia punya kekurangan, and then terus lo mencari itu di orang lain, and you get it. Tapi kan di orang ini, dia kan hanya melengkapi apa yang kurang dari si cewek ini. Jadi barangkali cuma untuk pelengkap doang ya. Iya kan? Kenapa nggak dua-duanya lu jalanin? Kalau gue pribadi gue nggak bisa. Kenapa mbaknya jadi kayak gitu? Kalau gue pribadi gue nggak bisa. Ah, Tapi mungkin ada orang di sana yang bisa. Ya ada lah. Ada orang yang istrinya 2, 3, 4, 5 kok. aduh, terus. Maksud gue tuh pengen, maksudnya gue bahas ini tuh gue pengen tahu sih. Maksudnya kalau di sisi orang normal, gue seorang laki-laki gue diselingkuhin, gue akan melakukan hal yang paling menurut gue yang paling rusak adalah gue pukul tuh laki. Wow. Atau gue tinggal begitu aja, atau gue cukup tahu. Kalau di sisi kalian, sisi kaum gay, apakah itu tetap sama atau kadang banyak orang yang mentalitinya lebih Parah sih. agak gila gitu Iya, loh, agak maksudnya gila. kayak Banget. Itu yang mau gue bahas. Jadi kayak di sisi gay itu kita agak serius sedikit ya. Karena kalau di sisi orang yang punya seksualitas berbeda itu kayak gila sih. Jatuhnya psikopat. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya lu udah berselingkuh, wah lu bener-bener sampai bunuh-bunuhan sama tuh orang. wow. Kalau lu udah bener-bener titik nyaman lu sama dia itu udah ketemu, lu tinggal bareng dan lu stick together, tiba-tiba diselingkuhin, selingkuhannya itu ya udah tinggal tunggu waktunya aja. Tapi perempuan juga kadang ada yang begitu sih. Sepsycho apa perempuan yang pernah lu temuin Ya enggak sih, seperti itu? maksudnya pengalaman gue cuma menemukan perempuan yang kayak tadi gue bilang, cuma DM paling, terus tiba-tiba menceritakan hal yang nggak gue lakukan. Like Itu ke misalnya pasangan kayak gue. lu ngambilin siapa gitu, terus dia ceritain ke orang lain. Iya, itu ya paling gitu-gitu aja. Kalau nggak dia neror, istilah gini misalkan sepengalaman gue rusaknya perempuan yang ganggu hubungan gue yang baru. Itu palingnya dia kayak cuman ya DM cewek gue gitu. Cuma gitu Oke, aja. tapi itu kan in the personal side ya. Iya. Oke, ini pengalaman gue pribadi nih. Temen gue pernah ada yang berselingkuh. Dan pacarnya ini nggak terima. Ini gay things ya. Sampai akhirnya si pacarnya nggak terima diselingkuhin, dia tuh sampai nyebarin itu tuh kayak ke rumahnya dia, datang ke rumahnya. Apa ya? Ngomong sama nyokapnya, kayak lo tau gak sebenarnya anak lo pacaran sama gue dan anak lo tuh selingkuh, anak lo tuh udah ngerusak hidup gue. Tapi itu benar. Itu benar terjadi. Nggak, maksudnya
hal yang diceritakan seseorang itu bener apapun yang dia lakukan berdua, karena dia dulu tinggal berdua nih, dia tinggal di salah satu apartemen di Jakarta Barat, dan dia datang bela-belain datang ke rumah temennya ini, ke rumah pacarnya ini yang di Jawa Barat nih, Karawang sana lah. Dia datang dan dia ngomong sama nyokapnya, lu gila sih kalau ya sudah, gue butuh refreshing otakmu. Videografer saya coba, menurut anda selingkuh? Selingkuh enggak tadi gue ngobrol masalah selingkuh atau diselingkuhi. Lo cewek lo selingkuh nih, terus lo akan melakukan apa setelah lo tahu dia selingkuh? lu akan menggila gak? Enggak. Nah, benar nih. Kaum lu doang kan? Ya Allah, gue masih laki-laki loh. Kita sih gue kayak Karena gini, Jer, buat gue udah mencoba jadi diri gue yang terbaik buat dia dan segala macamnya. Kalau dia memilih laki lain selain gue, simple, dia nggak worth buat gue. tuh, that's it. Iya tapi Gak perlu melakukan hal yang aneh. gue nggak tahu kayak teman-teman gue dan kayak kehidupan gue pribadi pun gue kayak gitu loh, Jor. Maksudnya gue Dan lu pernah juga salah satunya pasti. salah satu. Jangan. Nggak, sekarang gini, jujur-jujurnya, lo pasti pernah melakukan itu. Iya pernah, tapi bukan gue yang berselingkuh. Enggak, pasti lo pernah melakukan itu. Oke, gue mau cerita nih ya. Apa yang kau lakukan? Gue pernah pacaran sama salah satu orang, ibarat kata dia bisnismen lah, udah. Abis itu, dia tuh, jadi gini, dia pernah punya mantan. Mantannya itu adalah sahabat gue. Yang dimana sahabat gue tuh sering ceritain tentang dia tuh ke gue. Terus kan gue ceritanya sama sahabat gue, oh ya udah tuh cowok kayak gitu tuh tinggalin putusin aja gitu kan. Nah, terus tiba-tiba gue main aplikasi nih. Ketemulah gue, waktu itu gue ada project di daerah Tangerang. Ketemu sama si laki-laki ini. Udah terus lo main temen itu? Enggak main, gue ketemu doang, ketemu ngobrol dan bla 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 bla. Terus dia cerita gue punya partner gue kayak anjing gini. Akhirnya gue tidak melanjutkan. Ini cuma sebatas partner ya, bukan pacaran. Oke, terus gue bilang ya udah, terus apa yang lo cari dari gue? Terus gue nyari partner. Ya udah, kalau lo nyari partner ya udah kita partneran. Nah ternyata pada saat dia putus, gue ceritalah ke sahabat gue ini. Lu tau gak sih gue punya baru partner dan gini dan dia bilang kok kayak gue ya kejadiannya gitu. Sampailah akhirnya gue pergi liburan sama si cowok ini. Terus pas di mobil tuh dia keceplosan. Nah terus kayak namanya nih si ini gitu. Terus habis itu udah gue bilang lah dia kan temen gue, dia rumahnya di sini kan. Iya, itu mantan lo. Iya, mantan partner gue. Oh my god. Udah tuh semenjak itu gue kayak akhirnya nih orang berubah nih, Jor, si cowok ini harus nginep lah di tempatnya dia. Harus nginep di tempatnya dia dan ternyata dia nyoba untuk cuddling, megang segala macam. In end of story. In the end of story, dia tahu nih si cowok ini. Tahu nih. Marah dong dia. Kayak ngapain sih lu main sama dia gini. Indian, dia balik sama itu orang. Nah makanya gue kayak mikir, anjir apakah gue yang diselingkuhin, apa gue yang berselingkuh gitu loh maksud gue. Kalau itu lo nya ganjen, udah itu aja. Nah, tapi kan kalau gue ganjen kan gue gak ada objek lain untuk gue deketin orang lain terus gue nyelingkuhin dia. Yang ada mereka berdua sampai akhirnya bikin gue jadi psychotics. Gue cabut ke Bali ke gue psychotics kayak maksudnya psikopat gitu. Terus kayak terus apa yang lo lakukan? wah gila, gue apa ya bener-bener kayak hari itu juga gue terbang ke Bali. Terus gue bener-bener kayak healing, dan di healing itu tuh gue ngerasa oh gue udah sendirian nih, gue gak ada yang ganggu, jadi gue bisa nyerang dia. Gue serang, gue share segala macam foto gue sama dia gitu ke orang-orang. Malu gitu? Iya waktu itu gue gak malu, karena gue bener-bener terbesit karena emosi. Telanjang. Enggak lah, gak sampai yang kayak gue telanjang sama dia tuh. Gue sama dia. Nah. Dia udah gay, bajingan, berantakan hidupnya, nyusahin orang, psycho lagi. Tapi tetap jadi inspirasi orang-orang loh. Ya cerita lu ya. menginspirasi. Nah. Menginspirasi. Pernah gak sih kepikiran di otak lo untuk lo tidak selingkuh? Pernah banget, tapi tidak segampang itu. Sebutkan 3 alasan kenapa lo gak bisa setia. Alasannya sepele. Ganteng, berwibawa, pengertian. Itu goyang lo. Goyang langsung. Goyang bukan cuma gue doang yang goyang. Bawah gue juga goyang. Jadi selingkuh itu gak baik ya intinya. Selingkuh itu buat gue yang tadinya tidak baik jadi baik. Gimana? Nah, gue jadi enak. Bingung. Lo pacaran sama satu cowok? Iya. Atau gue pacaran sama satu perempuan? Iya. Gue gak happy nih sama dia. Tinggal aja. Kenapa lo harus selingkuh? Tinggal aja. Tinggal, lo cari yang lain.
Cari backup dulu lah. Oke, tapi kalau misalnya nih lu udah punya pacar dan lu tahu lu lagi nggak baik-baik, tiba-tiba lu pergi lah ke suatu tempat gitu, dan tiba-tiba dia datang dan mengisi hari lu secara Oh beda, sadari. bentar. Itu beda. Nggak bisa. Itu beda cerita. Itu beda cerita. Ini loh. Gue misalnya gue punya masalah sama pacar gue. Terus gue pergi ke satu tempat. Let's say ke Bali. Terus gue di situ liburan bareng atau segala macam. Ketemu lah tiba-tiba. Ketemu lah, kan kenalan. Ah. I don't do anything man. Kalau lu belum ada perasaan berarti itu belum berselingkuh. Ya sekarang lo mau selingkuh, lo kan kenalan dulu. Lo kenalan dulu, lo tahu dia siapa, dia kerja apa, bla bla bla. Emang lo langsung tidur enggak? Enggak sih. Ya kayaknya ini bagus gitu loh. Pada saat kenalan. Ya lo putusin aja pasangan lo. Apa susahnya? Susah lah. Apa susahnya? Sekarang apa susahnya lo melepas orang lain dibanding lo menyakiti orang lain gitu? Yang mending lo lepas, lo jujur, gue udah gak nyaman sama lo bla bla bla, dan lo mau mulai baru sama orang lain. Jangan lo mulai dulu. Sebenarnya itu sama-sama menyakiti, Pak. Iya kan? Jadi karena gue gak mau ngambil ribet, jadi kayak yaudahlah jalan aja terus ke depannya gimana. Di saat kita mau pacaran itu, kita ngajak orang jadian, kita mau mulai semuanya dengan baik. Betul. Selesaikanlah dengan baik. Yes. Kita ingin selesaikan dengan baik. Betul. Tapi di saat kita, salah satu dari kalian punya keputusan untuk sudah, pasti ada yang tersakiti. Memang. Apapun kondisinya. Memang. Tapi setidaknya Anda tidak berhubungan dengan yang lain dulu. Pada saat lo mencintai seseorang pasti ada masalah. Nah, pada saat masalah itu gimana pendewasaan lo dinilai? Hasilnya cuma dua, lo baikan, lo cari hal baru, atau lo cari orang lain. Cuman kalau lu selingkuh itu sudah salah. Mau lu yang benar, lu salah. Nah, tunggu. Kalau misalnya lu udah punya pacar dan lu lagi pacaran sama dia. Ya mau baik-baik aja atau lagi nggak baik-baik aja, tiba-tiba ada orang lain yang datang ke lu dan bikin lu nyaman dan lu jalan bareng, makan bareng segala macem. Titik jalan bareng itu kesalahan pertama lu selingkuh. Itu selingkuh. Itu selingkuh. No, enggak. Itu selingkuh. Beda. Itu selingkuh. Karena kita hanya itu yang gue bingung, itu yang gue Gini, bingung. Pak. Itu yang gue. Di saat lu punya pasangan dan lu jalan sama orang lain selain pasangan lu tanpa sepengetahuan, itu selingkuh. Itu selingkuh. Sepengetahuan cewek lu, Enggak apa-apa. nggak apa-apa. Tapi Masalahnya adalah biarpun cewek lu udah tahu apa yang terjadi sama lu berdua. Lu nonton pegangan tangan, cewek lu tahu lu lagi jalan sama dia, selingkuh. Tapi kan ada juga orang yang jalan bareng dan cowoknya tahu juga. Iya. Oke, let's say gue tahu Ah, pacar gue jalan sama cowok lain. Sepengetahuan gue, mereka hanya teman. Benar gak? Tapi di dalam situ kan gue nggak ada gue. Terus tiba-tiba gue ya biasa lah, namanya anak Jakarta situ-situ aja. Gue liat cewek lu dinner bareng sama mesraan bla bla bla. Itu apa namanya? selingkuh. Iya lah. Gitu, Pak. Sesensitif itu aja. Jika lo mau hubungan lo serius. Gue punya sahabat perempuan. Oke. Gue punya pacar perempuan. Pada saat gue pergi sama sahabat gue yang gue kenal lebih lama dibanding cewek gue sekarang, terus gue jalan berdua, apa yang gue lakukan? Yes, benar-benar teman. Kita cerita, curhat, nggak pegangan, nggak peluk-pelukan. Tapi kalau objeknya bukan sahabat lo, Kalaupun bukan sahabat gue, apa lo concernnya buat pergi sama dia? Sekarang lo pergi sama seseorang ada tujuannya. Nggak mungkin lo pergi sama seseorang kalau lo nggak mau achieve something. nggak, kalau lu pergi sama seorang dan lu merasa nyaman gitu, lu pergi sama dia. Itu kan berarti seru ya gitu. nggak, itu kan berarti yang lo cari bukan hal saya gini. Gue pergi sama teman kerja gue kerja. Gue pergi hanya sama teman gue ya buat apa? Buat apa dulu lo pergi itu? Oke. Sekarang kalau lo pergi mencari nyaman, lo aja centil. Sekarang nggak mungkin lah Jer. Lo pergi sama orang bukan teman kerja, bukan istilah kalau sama gue ya nggak mungkin. Gue normal, ngerti nggak sih? Iya. Lo berjalan sama gue juga sama. Ya gue jalan sama lo bodo amat. Cuman kalau yang sesama, coba. Kayak gue jalan sama cowok ya terserah. Gue jalan sama perempuan, ya pasti ada insecure lah buat pasangan. Gimana sih? Iya sih ya, tapi kan maksud gue tadi kan pembahasan kita kan adalah selingkuh itu menurut lo salah atau betul. Tapi Karena lo bilang bener Jer. ya berarti gue Itu hal yang gue nggak bisa terima. Kenapa lo bilang itu bener? Itu nggak ada bener-bener ya men. Tapi gini lah, balik lagi.
perspektif orang-orang berbeda. Ya itu boleh didebat tapi. Boleh didebat, boleh didebat. Tapi kalau Jordan tidak menerima debatan lo, ya lo nggak boleh maksa. Ya mungkin memang iya. Cuman ya kalau ya nggak masuk aja sih. Tapi ujung-ujungnya gue nggak bisa defensif juga sih kalau apa yang Jordan bilang itu ternyata benar gitu. Ya berarti good thing. Perdebatan It's ini a good thing. berarti perdebatan ini berhasil buat lo. Ya ada one thing yang You are a berubah winner. dari lo. Pokoknya intinya gitu. Pokoknya dari pembahasan perselingkuhan ini itu apapun itu yang terjadi itu akan kembali kepada lu dan pasangan lu. Bagaimana cara lu bisa package itu menjadi lebih baik. Kalau misalnya memang itu lebih baik, lanjutkan. Kalau tidak, ya betul apa kata Jordan tadi. Tinggalkan dulu dengan keputusan yang sama-sama tidak merugikan dua belah pihak. Seperti itu. Betul. So jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di Kata Gue. Dan hidupin loncengnya biar kalau misalnya ada episode baru kalian bisa di remind. Dan jangan pernah bosan untuk nontonin Jordan, gue dan Katy. Jadi tetap di bahasan yang basa-basi tapi tak pasti. Di mana? Kata Gue. Kata gue. Masa Bodoh. kalah? Benar. Sudah, nggak usah salah.